Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان Jamaah majelis rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita memulai majelis kita, dan tidak ada perkataan yang paling baik untuk kita utamakan melainkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kepadanya lah kita memuji, dan kepadanya kita memohon pertolongan dan ampunannya. Kami semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal-amal perbuatan kami, serta berlindung dari godaan-godaan syaitan yang berusaha untuk membisikkan kami dari jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta, Nabi yang terakhir, serta utusan yang terakhir, dan kita adalah umat yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh kaum muslimin yang dimana mereka berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berada di atas asarnya dan beristiqomah terus menerus sampai tegaknya hari kiamat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang yang lembut, ya, dan penuh dengan cinta kasih. Hingga pernah suatu ketika beliau mencium cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, anaknya Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu ada Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu ta'ala sedang duduk. Lalu ia berkata, aku mempunyai 10 orang anak, tidak pernah satu pun dari mereka aku cium. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepadanya dan bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini merupakan contoh, ya, kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Tentunya kepada umat ini. Nah, di dalam satu hadisnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu bunyi hadisnya. Maka hendaknya rasa cinta yang ada dalam diri seseorang muslim didasari untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Antum cinta kepada HP-mu, antum harus cinta karena Allah. Kita cinta kepada seorang hamba wanita,
maka tidaklah kita mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdhu fillah, membencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita cinta kepada makhluk, pada pasangan kita, jika pasangan tersebut pada posisi yang sama-sama taat kepada Allah, sama-sama muslim kepada Allah, dan sama-sama berusaha untuk menjalankan keistiqomahan di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakan kebaikannya karena Allah, cintakan kebajikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan benci pun demikian. Tidaklah kita membenci si fulan, mungkin ya, si fulan ini pencuri, maka kita membenci. Kenapa membenci? Karena Allah dan Rasulnya sangat membenci sifat mengambil harta orang lain tanpa haknya atau yang bukan haknya. Ya, kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mampu meletakkan cinta ikhwatal iman azani Allah karena Allah, maka ini menunjukkan kesempurnaan imannya. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdullah Jibrin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tahzib Aqidah membagi kecintaan itu menjadi 3. Di antaranya adalah yang pertama, kecintaan yang wajib atau mahabbah wajibah. Cinta yang wajib itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah di dalam hal peribadahan maupun selainnya. Kecintaan wajib ini harus berada di atas segala-galanya. Saya bawakan sebuah cerita. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, engkau lebih aku cintai atas segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Rasulullah, "Tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri." Umar berkata setelah mendengar itu, ya, lahu Umar fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Setelah mendengar itu, Umar bin Khattab berkata, "Kalau begitu mulai sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Wal an ya Umar." Dan sesungguhnya sekarang wahai Umar telah sempurna iman. Nah, ikhwatal iman azani Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini sahih. Jadi cinta kita akan sesuatu karena Allah adalah sebagian daripada iman. Sebagaimana hadis tadi kita terangkan. Bila kita mencintai seseorang, maka cintailah karena Allah. Karena itu menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta yang wajib, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal peribadahan maupun selainnya. Kemudian yang kedua adalah kecintaan secara tabiat, mahabbah tabi'iyah mubahah, ya. Kecintaan secara tabiat, ya. Ini ada pada setiap makhluk. Misalnya adalah kecintaan kepada orang tua, atau orang tua kepada anaknya, atau cinta seorang suami kepada istrinya dan hartanya serta yang lainnya. Nah, di sini disyariatkan pada kecintaan ini tidak boleh ada unsur ketundukan dan penganggungan. Serta kecintaan ini tidak boleh menyamai derajat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Cinta derajat kecintaan yang fana. Artinya cinta terhadap dunia, harta kita atau makhluk Allah adalah cinta yang fana, akan sirna. Dan cinta yang abadi adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika derajat kecintaan tersebut sama atau bahkan lebih,
maka ini termasuk dalam kecintaan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara dan istri-istri kalian, keluarga kalian dan harta kekayaan kalian yang kalian usahakan atau perniagaan kalian yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal kalian yang engkau senangi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Nah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwatal iman azam, Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullah taala mengatakan, "Wa hadhihi al-ayatul karimah a'dhamu dalilu ala wujubi mahabbatullahi wa rasulih wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai' wa ala al-wa'id asy-syadid wa maqtil akid ala man kana syai'un min hadhihi al-madhkurat ahabbu ilaihi min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi." Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullah taala, ayat yang mulia itu tadi merupakan dalil yang sangat agung tentang wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya, dan mendahulukan kecintaan tersebut di atas kecintaan kepada sesuatu apapun di atas muka bumi ini ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan ini merupakan ancaman yang keras dan kebencian yang kuat terhadap siapa saja yang disebutkan pada ayat tadi, jika itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, yang paling utama, yang paling patut untuk kita tinggikan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ke bawah, cinta tabi'iyah, itu cinta kita kepada harta, cinta kita kepada mobil kita. Boleh kita mencintai asalkan tidak mengandung penghambaan, ketundukan, penganggungan yang berlebih. Karena itu hanya tabiat, dan cinta yang semacam ini akan sirna. Cinta terhadap makhluk, cinta terhadap kepunyaan Allah, makhluk, maka itu akan sirna. Dan cinta yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah kecintaan yang syirik. Ini yang berbahaya. Yaitu kecintaan yang syirik adalah mencintai makhluk dengan diiringi unsur ketundukan dan penganggungan. Kecintaan yang diiringi dengan unsur ketundukan dan penganggungan hanyalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bila ini diperuntukkan kepada makhluk, maka ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh, karena tidak boleh ada sesuatu pun yang berhak menerimanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal iman, apabila ada seorang yang mencintai selain Allah setara dengan kecintaannya kepada Allah, maka ia telah menjadikan sebagian tandingan Allah dalam hal mahabbah, kecintaan, dan penganggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Jadi hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'iqab." Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang surah Al-Baqarah ayat 165. Misalnya Allah mengatakan, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat,
Maka ketakutan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan merajai mereka, dan mereka akan tahu bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung, dan kekuatan kepunyaan Allah ada di segala tempat. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berat akan siksanya. Niscaya mereka akan menyesal. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman azza, perlu kita perhatikan ini dalam masalah cinta. Ya. Karena Rasulullah hadir di tengah kita juga mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Tapi tidaklah kasih sayang Nabi kita Muhammad kepada umatnya tidaklah melebihi cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalik saat sekarang. Ini hati-hati. Terkadang cinta kita kepada harta yang kita punya atau kekayaan yang kita gali itu lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan renungan ini mudah-mudahan kita bisa menyadari ya bagaimana seharusnya meletakkan cinta dalam kehidupan ini. Jadi cinta yang paling atas adalah cinta kepada Allah. Cintai kepada Allah segalanya. Lalu cinta kepada Rasulnya, dan setelah itu adalah cinta padian. Cinta yang bentuknya adalah mubah dan tidak boleh mengandung unsur penghambaan, ketundukan dan keangkuhan. Bila terjatuh pada unsur itu, maka itulah disebut dengan syirkun akbar, dan itu sama saja dengan mensyirikan, membuat tandingan-tandingan bagi Allah, dan itu bahaya jika diyakini atau bahkan bisa disengaja. Itu bahaya karena bisa mengeluarkan pelakunya daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.